فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita sudah selesai dari membaca adillah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala. Dan yang terpenting pada setiap bab, ikhwan, yang pertama adalah hukmul bab. Makanya kita ambil dulu dari penjelasan Imam As-Sa'di, karena beliau simpulkan dari hukum yang merupakan inti dari bab tersebut. Kemudian yang kedua, memahami matan, dan matan isinya adalah adillah. Baik itu ayat, maka butuh dipahami tafsirnya, ataupun hadis, kalau itu di sahihain maka tinggal memahami makna dan pendalilan. Sedangkan kalau di luar sahihain maka antum harus tahu derajat hadis. Nah, karena tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu berdalil dengan hadis di luar sahihain tanpa mengetahui derajatnya. Nah, tapi hendaknya dia tahu derajat hadis sehingga tidak berdalil dengan hadis yang lemah. Nah, maka ditambahkan, bagus kalau kita mendapati hadis yang di luar sahihain, antum tambahkan. Nah, dengan menisbahkan tashih wa tad'if ila ulama ilfan, kepada ulama dalam cabang ilmu hadis, tentunya ulama ahli hadis. Nah, dan hati tenang ketika merujuk pada mereka dari kalangan mutaakhirin seperti Imam Al-Albani, demikian pula Imam Al-Wadi'i rahimahumallahu ta'ala. Karena mereka berdua, akhwan, memang rujukan dalam cabang ilmu hadis di kalangan mutaakhirin. Nah, sekarang kita masuk pada masail sambil murajaah dan menambah beberapa faedah yang belum tersampaikan. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fihi masail, yaitu pada bab ini. Bab apa? Indak ya ibadah. Ma jaa fi ruqa wa tamaim. Maknanya apa? Makna bab. Terangkan makna babnya apa, atau terjemah babnya ini apa? Taib. Ma jaa fi ruqa wa tamaim. Dalil dan athar yang datang dalam pembahasan ruqyah dan tamimah. Kenapa Syekh tidak menyebutkan hukum secara tegas bahwasanya itu syirik? Indak ya Tariq. Berbeda dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya minasyirki lubsul halqati wal khayt dan seterusnya. Sekarang tidak diterangkan, tidak ditegaskan hukumnya syirik. Kenapa? Nah, karena pada bab ini butuh perincian. Sebab
tidak semua ruqyah itu syirik. Sebagaimana pula tidak semua tamimah itu syirik. Nah, baik. Fihi masail, pada bab ini ada beberapa masail. Al-ula tafsirur ruqa wat tamaim. Permasalahan pertama yang antum harus kuasai adalah tafsir dari ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Apa itu ruqyah, apa itu tamimah, harus tahu. Kenapa ikhwan? Karena untuk mengetahui hukum suatu perkara harus mengetahui hakikat perkara itu. Taib. Apa diistilahkannya dalam ungkapan kaidah tentang hal ini bahwasanya seorang hanya mampu menghukumi kalau dia sudah benar dalam menggambarkan perkara itu. Indah ya Ismail. Baik, al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurih. Jadi ingat-ingat. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum atas suatu perkara itu adalah cabang dari penggambaran perkara itu. Dalam artian, kalau seorang menggambarkan perkara saja sudah tidak benar, maka mesti dalam penetapan hukum tidak akan bisa benar. Kenapa? Karena hukum itu cabang dari penggambarannya. Jadi penggambaran itu harus benar dulu. Maka seorang ketika mendapatkan suatu pertanyaan, pahami dulu pertanyaannya. Ketika ada suatu kasus, pahami dulu kasusnya. Penggambaran tentang kasus yang ada yang mau ditetapkan hukumnya harus benar. Karena tidak bisa seorang menghukumi dengan benar kalau tasawurnya sudah salah. Nah ini. Apa kaidahnya tadi? Indah ya, syukran. Al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Baik. Makanya butuh kita tahu makna ruqyah, makna tamimah terlebih dahulu. Dan dalam matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah sebutkan secara ringkas. Ar-ruqa apa itu? Indah ya Zakaria. Nam alat itu sammal azaim. Apa itu azaim? Taib qiraah. Naam, qiraat yaitu bacaan-bacaan yang dibacakan untuk menolak suatu keburukan atau untuk mengangkat suatu keburukan berupa penyakit, ain dan seterusnya. Kemudian tamimah. Apa itu tamimah? Indah ya Talhah, tamimah itu apa? Syai'un yu'allaqu 'alal aulad yattaquna bihil ain. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk menolak ain. Ini pengertian dengan menyebutkan sebagian ya kawan. Karena apa? Karena enggak harus digantungkan pada anak-anak, gantungkan pada binatang, gantungkan di pintu-pintu, gantungkan di tempat perbelanjaan, di toko-toko, di mobil. Kalau tujuannya sama, yaitu sesuatu yang digantungkan dengan niatan untuk tolak bala atau untuk mengangkat suatu bala keburukan, maka ini masuk kategori tamimah. Jimat-jimat. Nah hukumnya telah kita lewati perinciannya kawan. Nanti kita ingat lagi pada masail yang ada di sini. Atsaniyah tafsirut tiwalah. Yang kedua tafsir dari tiwalah. Apa makna mudah dari tiwalah? Indah ya Raihan. Tiwalah itu apa?
pelet. Taib. Nah, pelet yang digunakan untuk apa? Untuk ya melet. Nah, untuk apa? Agar seseorang jatuh cinta atau seseorang jadi benci. Nah, sesuatu yang digunakan untuk menjadikan orang lain jatuh cinta padanya. Nah, ini tiwalah. Dan tiwalah ikhwan masuknya pada kategori apa? Pembahasan sihir. Paham? Tiwalah masuknya dalam pembahasan sihir. Makanya dalam bab tidak disebutkan. Yang diinginkan oleh Syekh dalam bab hanyalah pada ruqa wa tamaim pada bab ini. Naam. Dan sihir ya macam-macam bentuknya, sampai-sampai karena saking banyaknya untuk mengungkapkan jenis-jenis sihir ikhwan, nah sulit untuk bisa mengungkapkan dengan ungkapan yang mencakup keseluruhan. Nanti ada bab sendiri tentang masalah sihir. Ats-tsalitsah anna hadhihi tsalatsata kullaha min asy-syirki min ghairi istithna'in. Yang ketiga, bahwasanya ketika hal ini secara keseluruhan termasuk dari kesyirikan tanpa ada perincian. Nah, zahir dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nah, semuanya syirik termasuk ruqyah, dan tentunya ini nah, tidak disetujui. Nah, di bawah makna ini pada apa? Ya, pada ruqyah yang terkandung padanya lafaz-lafaz syirik. Nah, kenapa? Karena ruqyah terbagi menjadi dua. Ruqyah syirkiyah itulah yang dimaksud oleh Syekh, dan yang kedua ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang syar'i. Nah, ruqyah syirkiyah itu yang bagaimana dhabitnya? Indah ya Salman. Ruqyah dikatakan ruqyah syirk, hukumnya syirik, yang bagaimana itu? Terkandung padanya permohonan, permintaan tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ruqyah yang syirik. Mantra-mantra, naam, yang apa? Padanya terkandung permintaan tolong kepada selain Allah. Naam. Taib, pada dedemit, pada jin-jin, nah pada penunggu, nah macam-macam. Ini ruqyah yang apa? Yang syirik. Adapun ruqyah yang syar'i adalah ruqyah yang terbebas dari syirik. Nah, dan telah kita lewati perincian syaratnya dari kalimat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada 3 syarat yang disepakati oleh para ulama untuk suatu ruqyah dikatakan ruqyah syar'iyah. Apa saja, Badri? Yang pertama, dari kalamullah dalam Al-Quran atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, atau dari sesuatu yang diketahui maknanya dan dari makna tersebut tidak terkandung syirik. Kalau tidak diketahui maknanya, cuma gambar-gambar tidak jelas, kemudian garis-garis atau huruf Arab terbalik-balik. Kadang sebagian ditulis seperti huruf Arab, atau seorang komat kamit tapi apa lafaz lain kayak Al-Quran tapi enggak jelas, gerayem. Sebagian dukun-dukun kan kadang yang dukun tapi labelnya kiai. Nah, lafadznya tidak jelas apa. Kadang orang dengar kayak Al-Quran tapi tidak. Nah, maka ini tidak boleh, tapi lafadznya harus jelas maknanya. Nah, kenapa? Karena kaidah pokok dalam ruqyah Rasulullah SAW adalah tegaskan ikhwan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asy'ari. Maka ini butuh untuk ditambahkan, penting untuk ditambahkan pada bab ruqyah ikhwan. Nah, an Auf bin Malik al-Asy'ari qala kunna narqi fil jahiliyah.
kunna narqi fil jahiliyah, dulu kami meruqyah di masa jahiliyah, yaitu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik, maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda pada hal tersebut, yaitu pada ruqyah-ruqyah yang dulu digunakan, bacaan-bacaan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. I'ridu alayya ruqakum, yaitu paparkan dulu ruqyah-ruqyah kalian yang dulu digunakan di masa jahiliyah. Untuk apa? Diketahui boleh atau tidaknya. Ya. La ba'sa birruqa, tidak mengapa dengan ruqyah-ruqyah ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak ada padanya kesyirikan. Dari ungkapan-ungkapan yang baik, ungkapan permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Sehingga tidak harus pakai bahasa Arab. Nah, tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Nah, misalnya dia sakit, ya Allah, dia baca pakai bisanya bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, atau bahasa Melayu, terserah. Nah, kalau tidak hafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Karena ini kaidah dalam ruqyah ditambahkan. Nah, nanti diikutkan ikhwan dalam setoran matan, tapi di paling akhir. Nah, wazida ala matan hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, karena ini penting. Dan sayang sekali Syekh terluputkan hadis tersebut dalam bab ini. Kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik. Faqala i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Karena ini syarat utama ikhwan, selama tidak ada padanya kesyirikan. Kemudian dirinci oleh para ulama tadi berupa Al-Quran, bacaan Al-Quran, atau penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kemudian yang kedua apa? Dengan kalam yang diketahui maknanya. Kemudian yang ketiga, dipersyaratkan bahwasanya meruqyah itu apa? Nah, bahwasanya ruqyah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat secara sendirinya, memberikan dampak baik positif atau negatif secara sendirinya, tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kesimpulan tentang pembahasan ruqyah. Nah, sehingga pada masalah yang ketiga ikhwan harus diperhatikan. Salasah kullaha, ya maksudnya apa? Syirik. Yang syirik itu ya yang ruqyah padanya kesyirikan, dan tamimah yang padanya kesyirikan. Sedangkan tiwalah memang tidak ada pengecualian ikhwan. Tiwalah semua bentuknya bentuk syirik. Kenapa? Karena itu sihir. Nah, jadi yang ada pengecualian ruqyah. Kemudian tamimah ikhwan yang dikecualikan dari hukum syirik. Tamimah yang bagaimana Muhammad Aceh? Taib. Nah, itu diingat-ingat. Dari hukum tamimah yang tidak sampai tingkatan syirik adalah apa? Tamimah yang berupa tulisan-tulisan Al-Quran, ayat kursi atau ayat-ayat yang lain. Nah, taib. Lalu hukumnya bagaimana kalau tamimah itu berupa ayat-ayat Al-Quran? Hukumnya bagaimana? Indak ya Ibrar.
hukumnya haram, bid'ah. Nah, hukumnya haram dan bid'ah. Tapi muharram dan termasuk kategori bid'ah, ikhwan, tapi tidak sampai tingkatan syirik. Nah, ini diingat-ingat. Adapun selain itu, maka apa hukumnya syirik? Dan syiriknya ini bisa terbagi jadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Kapan syirik akbar, kapan syirik asghar, harus paham. Kapan syirik akbar? Tamimah itu, syukran. Kalau meyakini tamimah itulah yang bisa bisa menolak bala. Tamimah ini yang bisa menolong, bisa menyelamatkan, bisa mencelakakan orang dengan sendirinya. Maka ini hukumnya apa? Tadi Tolha? Syirik akbar. Adapun tamimah yang hukumnya syirik asghar. Tamimah yang hukumnya syirik asghar. Bagaimana itu? Zaki? Tamimah yang hukumnya syirik asghar. Nah, apabila dia meyakini bahwasanya tamimah atau jimat-jimat tadi itu hanya sebagai sebab, maka hukumnya syirik asghar. Taib. Jadi ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar, ada yang hukumnya apa? Muharram, bid'ah. Nah, kemudian ar-rabi'ah, ana ruqyata bil kalamil haqqi minal ain wal humati laisa min dzalik. Nah, ini beliau menegaskan yang dikeluarkan dari nomor 3 tadi, bahwasanya ruqyah dengan kalam yang hak, dengan kalam yang hak. Kalam yang hak, ya, apakah itu dari ayat Al-Quran atau kalam yang padanya nama-nama dan sifat Allah, atau kalam yang diketahui maknanya tidak terkandung kesyirikan, berdasarkan hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari tadi. Nah, untuk meruqyah dari ain dan hummah tidak termasuk dalam deretan yang dilarang. Bahkan dianjurkan untuk seorang membiasakan diri dengan ruqyah yang syar'i. Sebagaimana Nabi SAW beliau meruqyah dan juga diruqyah. Cuman Nabi tidak pernah meminta ruqyah. Nah, jadi Nabi meruqyah diri beliau sendiri, meruqyah keluarga beliau. Dan juga pernah diruqyah oleh Jibril, juga diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha di sakit beliau yang menjelang wafatnya. Nah, tapi tidak pernah meminta untuk diruqyah. Kenapa? Karena Jibril meruqyah sendiri, meruqyah menawari Nabi SAW. Demikian pula Aisyah meruqyah Nabi SAW tanpa diminta. Maka harus dibedakan. Nah, dan yang dicela atau berupaya untuk ditinggalkan adalah apa? Meminta ruqyah, meminta untuk diruqyah. Nah, hendaknya kita menjauh dari hal tersebut agar bisa mendapatkan keutamaan dalam hadis Abdullah bin Abbas yang telah kita lewati di bab man haqqaqa tauhid. Al-khamisah anna at-tamimata idza kana min al-Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u hal hiya min dzalika am la. Permasalahan yang kelima, bahwasanya tamimah apabila itu dari Al-Qur'an, maka para ulama telah berselisih apakah itu termasuk dari hal yang dilarang atau tidak. Dan yang rajih tetap apa? Tetap dilarang, tetap tidak boleh, tetap diharamkan dan dihukumi bid'ah. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca, untuk ditadaburi, untuk diambil pelajaran darinya, bukan untuk digantung-gantungkan saja sebagai tamimah. Kemudian yang kedua juga, kita tidak mendapati contoh dari Nabi SAW dan para sahabat serta generasi terbaik umat ini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya menjadikan Quran sebagai tamimah menjadi sebab apa? Al-Quran tersebut dihinakan. Nah, sebab terhinakannya Al-Quran dibawa di WC atau ditaruh di dompet kemudian diletakkan di
pantat, atau di tempat-tempat yang tidak pantas. As-sadisah anna ta'liqal autari 'ala dawabi 'anil 'aini min dzalik. Yang keenam bahwasanya menggantungkan autar. Apa itu autar? Apa itu autar? Ismail. Tali busur, jamak dari watar, yaitu tali busur. Dulu orang-orang Arab kalau tali busur mereka putus, maka tidak dibuang tali busurnya, disimpan, digunakan untuk apa? Mengikat hewan-hewan sebagai tolak bala. Bahwasanya mengikatkan ke hewan sebagai kalung dengan tali-tali busur agar terbebas dari ain, termasuk dari yang dilarang, termasuk dalam apa? Dalam kategori tamimah. Tamimah yang bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Asabi'ah al-wa'idu syadid 'ala man ta'allaqa wataran. Ancaman yang keras bagi siapa saja menggantungkan watar atau mengikatkan watar sebagai kalung. Taib. Ancamannya bagaimana? Indak Abdul Hafidz. Ancaman bagaimana tentang apa? Orang yang mengikatkan watar dengan niatan tadi untuk tolak ain, bukan mengikatkan watar untuk sekedar apa? Sekedar agar kenceng, agar apa? Tidak lepas. Apa dalam hadis Ruwaifi' indak ya Talha? Taib, ancamannya yaitu fa inna Muhammadan bari'un min, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Berlepas diri, kalau Nabi saja sampai berlepas diri, menunjukkan itu adalah perbuatan yang sangat keras ancamannya. Karena apa? Menjadi sebab yang menjerumuskan dalam syirik. Baik itu syirik asghar atau syirik akbar. Bahkan pada sebagian hadis ikhwan dilarang, intinya untuk mengkalungkan sesuatu dari watar, karena itu kebiasaan jahiliyah. Dikhawatirkan walaupun awalnya cuman mungkin sekedar gaya, menggunakan kalung-kalung gitu atau gelang-gelang dari watar, tapi awamun nas, orang-orang jahil melihat itu mungkin itu sebab kekuatan, sebab selamat, sebab keberkahan. Bahaya, jatuh dalam syirik asghar. Kemudian naik, kalau sampai meyakini watar itulah yang memberi kekuatan, maka jadi syirik akbar. Atsamina fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Yang ke-8, keutamaan pahala dari orang yang memutus tamimah dari seseorang. Kana ka'idli raqabah. Taib. Walaupun apa? Tentunya ungkapannya seperti ini untuk ditetapkan bahwasanya itu marfu', kita tidak berani, ya. Karena Sa'id bin Jubair tidak merafakkan hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan Sa'id bin Jubair bukan hujjah. Taib. Sehingga diambil dari mana keutamaan pahala? Ya dari keumuman apa? Membebaskan seseorang dari kesyirikan. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Membebaskan seorang dari syirik itu tentunya apa? Tentunya sangat besar keutamaannya. Taib. Seperti seorang apa? Membebaskan budak. Karena apa? Dari perbudakan syaitan dia bebaskan. Atas yang terakhir,
anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf li'anna muradahu ashabu Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya perkataan Ibrahim An-Nakhai tidaklah menyelisih apa yang telah lewat dari adanya khilaf di kalangan para salaf tentang hukum dari Al-Quran. Kenapa? Karena maksud dari Ibrahim adalah sahabat-sahabat Ibn Mas'ud, yaitu murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena murid yang mengambil bimbingan dari gurunya. Nah, bagaimanapun juga namanya murid akan mengambil tarjihat dalam khilaf, mengambil bimbingan dalam perkara yang dikhilafkan dari apa? Dari gurunya. Nah, sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud mengingkari tamimah baik itu dari Quran maupun selain Al-Quran, maka juga diambil oleh para tabi'in yang mengambil ilmu dari beliau. Taib. Bukan yang dimaksud adalah para sahabat secara keseluruhan, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Ibrahim An-Nakhai, na'am, kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Quran wa ghairil Quran adalah apa? Kanu ashabu ashab Abdullah bin Mas'ud. Taib, barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari pembahasan bab ma jaa'a fi ruqa wa tamaim. Naktahi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.